itu 2023 itu tepatnya di SD 2. Ibu ngambil di kelas rendah. Di kelas rendah sana masih menggunakan kurikulum KTSP. Nah, KTSP terus anak belajar sambil ini membuat, kalau RPP sekarang itu menggunakan K13. Kalau KTSP itu ada PU. Pengalaman yang ibu dapati, alhamdulillah ibu mendapat guru senior atau guru pamong. Banyak sedikitnya ibu baru belajar, ibu dapat ilmu yang tadinya ibu tidak bisa jadi bisa. Oh ternyata begini kalau di kelas rendah mengatasi anak-anak yang namanya anak dari STK ke SD. Macam-macam pertemuan, ada ya yang istilahnya sambil ngasuh lah. Ibarat kalau anak yang nangis kita bujuk. Tapi kalau untuk mengajarnya enak, sama dengan mengajar anak untuk mengenal huruf, membaca, pengurangan, perkalian belum, itu pengurangan dan tambah. Ibu di kelas? Di kelas 3 pada saat itu ya. Kelemahan ibu pada saat mengajar pada saat ini? Nah, kelemahan ibu mungkin tahap itu karena ibu belum pengalaman atau pertama kali, ya sama seperti adik sekarang, pasti ada groginya. Ada groginya, terus mengatasi anak. Di dalam itu anak itu banyak ada karakter. Ibu masih ingat itu jumlah siswa atau anak itu sekitar 25 orang. Karakternya berbeda-beda, ada yang bandel, ada yang sedang, ada yang pendiam. Nah, jadi ibu masih kewalahan menghadapi atau mengatasi anak yang ada beberapa anak yang bandel, yang susah diatur. Itu aja, tapi ibu udah dikasih pengalaman. Dengan berjalannya waktu, ibu kamu memberi pengalaman mengatasi atau menghadapi anak yang bandel atau istilahnya nakal di kelas dengan cara begini, PDKT. Nah, PDKT atau mengambil hati anak tersebut. Nah, punya cara tersendiri, begitu ibaratnya. Mengapa ibu mengambil di kelas rendah dahulu? Belum ke kelas tinggi, tidak langsung kelas tinggi? Karena ibu ingin bertahap dulu. Ya, bertahap bagaimana rasanya kalau di kelas rendah. Karena bagi ibu belum berpengalaman dulu, rasanya kayaknya enak. Nah, cari pengalaman dulu di kelas rendah. Ternyata di kelas rendah lebih sulit lagi. Kenapa? Karena temuan untuk mengajar anak untuk membaca. Nah, tapi kita dapat pengalaman. Nah, itu tentang pengalaman ibu mengambil di kelas rendah dulu karena ingin masa coba, masa perkenalan. Mengapa? Bagaimana ibu mengatasi murid yang susah diatur, yang sulit mengerti kalau kita sedang menjelaskan pelajaran? Kadang sulit, kadang susah mengerti. Bagaimana? Kalau bagi ibu dulu, pengalaman ibu memang kita harus sabar. Kuncinya harus sabar. Bagaimana? Kita tahu cari titik lemahnya. Misalnya untuk pelajaran matematika, hampir anak-anak memang ada yang IQ-nya lebih tinggi, mungkin lebih cepat menangkap. Tetapi IQ-nya agak lambat, dia lambat atau istilah lemot gitu. Nah, kalau yang lambat itu kita secara dengan kita sabar, terus memang harus kita memang mengajak anak, membuat anak itu biar bagaimana supaya anak itu mau berkeinginan, dia berusaha kalau dia bisa. Nah, jadi dengan teori ibu mengajak anak, merangkul, mendekati anak, itu PDKT tadi. Pelajaran-pelajaran tersulit lah ibaratnya. Bagaimana pengamatan ibu tentang kami mahasiswa yang mengajar di SD kelas, terutama di kelas? Bagi ibu, di sini ibu lihat pengalaman adik-adik, bayi adik Mila, itu pengalamannya ibu lihat sudah sangat bagus. Walaupun ada poin kenapa? Ya namanya grogi itu biasa, kita namanya normal. Manusia normal pasti punya grogi. Namanya tahap kita belajar, ya dari belajar, dari pengalaman kita bisa ke depannya untuk memperbaiki. Nah, bagi ibu sudah cukup bagus. Nah, bagaimana bagaimana kelemahan dan kelebihan kami dan kelebihan kami saat mengajar? kalau menurut ibu di sini penilaian ibu apa, Dek ya? Kalau kelebihannya ibu rasa sudah cukup, cara bertutur sapa jadi seorang pendidik itu tentunya dengan lemah lembut,
mengatasi anak. Kalau kita bawa dengan secara kasar, mungkin anak akan menakuti kita. Dengan menakuti kita, anak tidak berkeinginan atau dia tidak mau belajar dengan kita. Nah, terus lagi, pada itu karakter. Lanjut lagi tadi Mil. Kelemahan kami dalam mengajar. Kelemahan di sana untuk harus banyak menguasai RPP. RPP itu bagian dari, kalau ini sawah kita, ladang kita, kalau kita petani. Nah, jadi kita harus banyak menguasai sebelum kita mengajar anak didik, itu kita harus banyak mempelajari, memahami isi dari RPP atau yang akan kita sampaikan materi pada hari tersebut. Itu aja Ibu rasa. Kalau yang lain-lainnya tidak ada, sudah cukup begitu. Terakhir komentar Ibu untuk kami. Komentar. Nah, bagi Mila untuk kedepannya nanti supaya Mila lebih bagaimana ya, belajar dari guru yang berpengalaman, guru yang bersenior, bagaimana menguasai kelas, terus lagi membuat anak didik terinspirasi, dan terus lagi membuat anak didik menyukai kita. Jangan sekali-sekali menakuti anak murid. Nah, dengan adanya menakuti anak murid, membuat anak murid tidak akan atau lambat mendapat ilmu atau pembelajaran dari kita. Untuk kedepannya udah cocok Mila jadi ibu. Semoga ibu ini Ibu doakan berhasil, Amin. lancar, tidak ada ini lagi. Kalau kriteria karakternya sudah ada, ilmu menjiwai di bidang pendidik, di bidang pendidikan. Saya Saya Bu, terima kasih. di kelas 3 itu masa peralihan. Dari kelas 2 dia menggunakan pensil, di kelas 3 anak sudah menggunakan pena. Tahap-tahap dia harus memang betul-betul lancar membaca, hafal perkalian, walaupun tidak perkalian itu langsung ke tahap yang perkalian tinggi, setidaknya anak-anak sudah hafal perkalian dari kali-kali 1 sampai kelas 5. Kali 5. Terus lagi itu di tahap untuk di semester 2 anak-anak sudah hafal kali-kali 5 sampai kali-kali 10 perkaliannya. Nah, itu biasanya di tahap kelas 3. Itu kelas 3. Terus lagi untuk tulisan anak memang harus jeli kita. Jadi seorang wali kelas itu harus jeli melihat tulisan anak. Karena itu tadi masa peralihan. Seperti huruf A memang harus jelas. Cara anak menulis, batas-batas mana di buku tulis itu anak menulis, yang tidak boleh lagi anak menulis dengan anak yang menulis. Apalagi di huruf kapital, itu harus tahu kita jeli nak letak-letak huruf kapitalnya. Kadang anak-anaknya namanya anak-anak kelas 3. Nah, di sana kita dikatakan masa peralihan, huruf kapital itu letaknya di mana nak? Apa boleh huruf kapital di pertengahan kalimat? Itu ada kata-katanya yang boleh. Nah, kadang anak suka, kadang kan kalau dia nggak ngerti itu langsung, kalau bila perlu satu kalimat itu huruf kapital semua. Contoh kalau huruf kapital kan digunakan pada biodata. Nah, itu nak. Maka dikatakan masa peralihan. Masa-masa anak memang kita harus seperti tadi, anak dari pensil beralih ke pena. Nah, dari yang tadi kebersihannya dia mungkin di kelas 1, kelas 2 ibu wali kelasnya yang nyapu, di kelas 3 anak peserta didik udah suruh untuk menyapu, itu dari kan regu piket. Itu aja.